Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Yunusar Abdillah Musafa dengan NIM 2152210005 kelas AKS 2A akan menyampaikan materi mengenai profil dari 4 imam mazhab. Yang pertama ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada Imam Maliki. Kita akan membahas tentang biografi dari Imam Maliki. Abu Abdillah Malik bin Anas al-Asbahi al-Arabi bin Malik bin Ibnu Amir bin Haris atau Imam Malik itu lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi. Nah, Imam Malik itu berguru pada Ibn Syihab untuk mempelajari hadis dan berguru kepada para sahabat untuk mempelajari ilmu fikih. Nah, dalam memberi fatwa, si Imam Malik ini terkenal dengan kehati-hatiannya. Beliau selalu meneliti hadis-hadis Rasulullah sebelum akhirnya berdiskusi dengan ulama lain untuk menghasilkan sebuah fatwa atas suatu problema. Di mana pemikirannya yang pertama, Imam Malik itu adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah, pendiri mazhab Maliki yang tinggal dan berkembang di Madinah. Nah, menurutnya bahwa Al-Quran adalah dalil tertinggi karena kedudukannya sebagai dasar dan hujah syariat. Kemudian yang ketiga, apabila Imam Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas dan istihsan dalam beristihad, maka sebaliknya Imam Maliki itu banyak menggunakan maslahah mursalah. Nah, kemudian metode istidlal yang diterapkan pada Imam Maliki dalam menetapkan hukum Islam. Yang pertama berpegang pada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, kemudian ada fatwa sahabat, di mana yang dimaksud fatwa sahabat ini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Kemudian yang kelima ada hadis ahad dan qiyas. Nah, kemudian yang keenam ada al-istihsan, di mana al-istihsan itu menurut hukum dengan mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kuli atau menyeluruh dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas. Nah, yang ke 7 ada maslahah al-mursalah, di mana maslahah al-mursalah itu masalah yang tidak ada ketentuannya. Kemudian ada Ustaz Al-Zarai sebagai landasan penetapan hukumnya. Kemudian yang ke-9 ada istishab, yang menjadikan istishab sebagai landasan juga dalam menetapkan hukum. Istishab itu tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan tadi atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ada syar'u man qoblana syar'un lana. Nah, kemudian yang kedua, biografi yang kedua ada Imam Syafi'i. Imam mazhab selanjutnya Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ini lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza. Gaza di sebagian selatan Palestina. Adapun nasab Imam Syafi'i ibn Fatimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam asuhan ibunya beliau itu dibekali pendidikan sehingga pada umur 7 tahun itu sudah menghafal Al-Quran. Nah, beliau mempelajari Al-Quran ini pada Ismail ibn Konstantin, yaitu qori dari kota Mekah. Bagaimana pola pemikiran Imam Syafi'i? Yang pertama, masalah pikirannya itu dapat dilihat dari mazhab-mazhab qadim dan mazhab jadidnya. Imam Syafi'i itu tidak menyukai ilmu kalam. Karena apa? Karena ilmu kalam itu dibangun golongan Mu'tazilah, sedang mereka menyalahi jalan yang ditempuh ulama salaf dalam mengungkapkan akidah dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagai seorang fiqh atau muhadis, tentu saja beliau itu mengutamakan ittiba dan menjauhi ibtidah, sedang golongan Mu'tazilah mempelajari secara falsafah. Kemudian yang terakhir, Imam Syafi'i itu terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah, hingga terkenallah beliau dengan sebutan Nasyirus Sunnah atau penyebar sunnah. Kemudian dasar-dasar hukum yang dipakai ada Al-Quran As-Sunnah, sama kemudian ada ijma, qiyas, dan juga istidlal atau istisab. Nah,
Kemudian karya-karya Imam Syafi'i, ya ini ada kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri adalah seperti sama Al-Risalah. Sedangkan kemudian yang kedua ada kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti Mustasar oleh Al-Muzani dan Mustasar oleh Al-Buwaiti. Nah, kemudian imam mazhab yang ketiga ada Imam Abu Hanifah dengan nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit ibn Suta Al-Taimi, di mana beliau dilahirkan atau berasal dari kemudian dilahirkan di Kufah dan wafat di Baghdad tahun 767 Masehi. Imam Abu Hanifah itu lebih berkonsentrasi pada bidang fikih, tapi juga mempelajari bidang lain, di mana si Imam Abu Hanifah itu menguasai bidang qiraat, bidang Arabiyah, sama bidang ilmu kalam. Kemudian beliau juga memiliki kelebihan di bidang teori, analogi, dan juga logika. Nah, ahli fikih yang menjadi guru dari Imam Abu Hanifah itu Imam Muhammad bin Abu Sulaiman. Imam Abu Hanifah itu pernah ditunjuk oleh Imam Hubairah untuk menjadi hakim. Tapi namun tawaran yang diberikan oleh Hubairah itu ditolak. Sehingga Imam Abu Hanifah dipenjara dan disiksa. Tawaran semacam ini pula dialami oleh Imam Abu Hanifah pada masa Abbasiyah, namun sama tawaran juga ditolak. Kemudian Abu Hanifah dipenjara sampai meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, bagaimana sih apa sih pemikiran dari Abu Hanifah? Dibagi menjadi dua, yaitu ada pemikiran primer dan juga ada pemikiran sekunder. Kalau pemikiran primer ada kitab Allah Al-Quran, sunnah Rasulullah, fatwa-fatwa dari sahabat, ijma, al-qiyas, istisan, dan al-urf. Kemudian kalau pemikiran sekunder, di mana yang pertama pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. Yang kedua banyaknya yang meriwayatkan bukan berarti yang lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga adanya penolakan mafhum, syarat, dan sifat. Kemudian yang keempat berpegang pada perbuatan awal bukan riwayatnya jika perbuatan menyalahi riwayatnya. Kemudian mendahulukan kias atas hadis ahad yang dipertentangkan. Kemudian menggunakan istisan dan meninggalkan kias jika diperlukan. Nah, kemudian pemikiran-pemikiran dalam bidang fikihnya, yang pertama mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah, kemudian berpihak pada yang fakir dan lemah, kemudian pembenaran atas tindakan manusia sesuai dengan banyaknya kadar kemampuan. Yang keempat, menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Kemudian yang kelima, kendali pemerintah di tangan seorang imam atau penguasa. Kemudian yang terakhir, imam mazhab yang terakhir adalah Imam Hambali, di mana nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hamdal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syabani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal. Nah, untuk memperdalam ilmunya, si Imam Hambali itu pergi ke Basra berkali-kali, di mana ia bertemu dengan Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengalami sakit yang sangat parah yang membawanya kepada kematian, di mana beliau mengalami sakit demam panas di hari pertama pada bulan Rabiul Awal. Kemudian beliau meninggal 12 Rabiul Awal tahun 240 Hijriah. Nah, pemikiran Imam Hambali itu yang pertama Ahmad ibn Hamdal itu pada dasarnya lebih didasarkan pada al-hadis al-sahih menggunakan maslahah mursalah dan istisan. Kemudian yang kedua, sebagaimana tercermin dalam pola pemikiran itu si Imam Hambali itu berpegang teguh kepada al-hadis, menjadikan dirinya itu terlalu takut menyimpang dari ketentuan al-hadis. Kemudian metode istidlalnya yang pertama Al-Quran dan al-Sunnah al-Sahih, yang kedua fatwa para sahabat Nabi SAW, kemudian al-hadis al-mursal dan al-hadis al-dhaif, kemudian yang terakhir ada al-qiyas. Nah, bagaimana sih karakteristik dari mazhab Imam Hambali? Jadi hadis Ahmad bin Hamdal pada dasarnya itu lebih berdasarkan hadis, yaitu jika
termasuk dalam hadis, hanya hadis yang diambil itu tidak dengan hadis lain, pelatihan tidak relevan. Jika keputusan teman ditemukan, keputusan teman itu yang berlaku. Namun jika ditemukan bahwa beberapa perintah teman tidak sesuai dengan mereka, ya maka yang paling dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah lah yang dipilih. Kemudian yang kedua, jika para sahabat tidak setuju pada satu hal, keduanya dapat menjadi bukti. Namun jika ada hadis al-mursal atau dhaif, maka dia akan mengutamakan hadis di atas al-qiyas, karena al-qiyas itu tidak menggunakan fatwa kecuali jika diperlukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.